Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bara Yudhistira. Hari ini kita akan membahas tentang resep ataupun cara memasak Indomie yang lebih sehat dan lebih enak. Saya kira ini sangat penting, apalagi di masa-masa KLB Corona saat ini. Pasti di antara kita banyak sekali yang bergantung pada makanan instan. Dalam hal ini adalah mie instan atau Indomie goreng ini. Kalau saya suka Indomie karena kita sudah tahu rasanya, jadi kita akan memasak Indomie yang lebih sehat dan lebih enak. Bukan saya mengatakan ini tidak sehat, tapi saya hanya akan memasak mie goreng Indomie dengan rasa yang lebih enak dan tentunya lebih sehat. Nah, adapun bahan-bahan yang kita butuhkan selain dari mie instan Indomie goreng ini, kita memerlukan ada beberapa bahan yang lain. Yang pertama adalah wortel, kemudian ada buncis dan ada tauge. Jadi ini nanti kita akan kombinasi semua bahan ini untuk dimasak. Oke, bahan yang pertama kita pilih wortel yang ukurannya sedang, kemudian yang tidak terlalu tua. Kemudian ada buncis pun sama, kita hanya butuh 5 biji atau 5 potong, atau tergantung dengan selera. Dan yang terakhir adalah tauge. Oke, dari semua bahan ini kita akan potong. Oke, jadinya seperti ini, kita potong kecil-kecil saja agar nanti mudah matang ataupun cepat dalam proses pemasakan. Jadi ini dipotong kecil-kecil memanjang, begitu pula dengan buncis. Kalau toge saya kira tidak perlu diapa-apakan lagi. Oke, langkah selanjutnya yaitu dengan mendidihkan air. Jadi posisinya ketika kita memasak mie itu harus dalam kondisi air yang sudah mendidih terlebih dahulu, baru kita masukkan minyak. Hal ini untuk mencegah tekstur mie yang menjadi lebih lembek sehingga tidak kenyal lagi. Jadi dalam proses pemasakan ini sebenarnya terjadi proses gelatinisasi pati yang terkandung ataupun terdapat dalam mie tersebut. Oke, sepertinya mie sudah matang. Jadi kita merebusnya cukup 2-3 menit saja, jangan sampai terlalu lama karena nanti mie yang dihasilkan akan terlalu lembek. Oke, kita matikan kompornya. Jadi setelah kita memasak mie, biasanya kuahnya akan menjadi keruh atau bahkan ada bercak-bercak seperti minyak di atasnya. Jadi ini sebenarnya bukan lilin seperti hoax yang beredar beberapa waktu lalu. Jadi ini ada minyak. Ini minyak berasal dari mie itu sendiri. Jadi karena proses pembuatan mie instan itu sebelumnya ada tahap penggorengan. Jadi minyak yang sudah masuk ke dalam mie pada saat dimasak kembali keluar, maka timbullah seperti minyak yang ada pada air rebusan. Kemudian ini keruh disebabkan juga dari adanya beberapa bahan ataupun dari mie ini sendiri yang larut ke dalam air rebusan. Oke, baik, tahapan selanjutnya yaitu kita akan memasak sayuran yang akan kita tambahkan. Jadi posisinya air yang sudah mendidih tadi, kita masukkan semua bahan sayuran ke dalam air yang mendidih tadi. Nah, ini sebenarnya bukan tujuannya untuk merebus, artinya ini hanya untuk melakukan blanching. Kalau kita istilahnya ada yang mengatakan blanching atau blanchir. Jadi posisinya seperti direbus atau bisa juga dikukus, tapi dengan waktu yang sebentar, 2-3 menit atau 5 menit. Hal ini untuk melunakkan jaringan yang ada pada sayur tersebut. Jadi posisinya nanti jaringannya lebih lunak, tetapi rasa ataupun tekstur dari sayur ini sendiri masih kita rasakan seperti masih crunchy, sehingga ini sebenarnya tidak boleh dilakukan dengan waktu yang lama.
Oke guys, ini sebenarnya sayurnya sudah di blanching, jadi jangan terlalu lama juga karena prosesnya untuk mempertahankan kandungan vitamin yang ada dalam sayuran tersebut. Oke guys, ini adalah mie goreng, Indomie goreng yang sudah jadi. Oke guys, sebelum dimakan sebenarnya masih bisa kita tambahkan menu lain dalam mie goreng sayur ini. Salah satunya yaitu dengan menambahkan ayam goreng. Jadi posisinya adalah menunya seperti ini. Di sini ada mie goreng, ada buncis, ada wortel, ada toge, dan ada ayam goreng. Oke, kenapa harus ditambahkan? Karena kalau kita lihat komposisi ataupun informasi nilai gizi dalam Indomie ini uh, masih perlu kita tambahkan adanya bahan lain, seperti misalnya di sini kandungan seratnya cuma 2 gram atau 8%. Padahal kalau kita lihat kebutuhan serat per hari per orang itu kurang lebih 25 gram. Artinya kita masih butuh banyak, sehingga bisa kita tambahkan sayuran yang di sekitar kita ke dalam mie tersebut. Kemudian di sisi lain, pada saat wabah corona saat ini, kita perlu imunitas tubuh yang tinggi. Nah, imunitas itu salah satunya bisa dibentuk atau dibantu dengan asupan vitamin yang tinggi, salah satunya dari sayur. Selain itu juga, kalau kita lihat sebenarnya kalau berbicara mie instan ini, dia digunakan untuk pemenuhan kalori atau energi dari karbohidrat. Nah, sehingga kalau kita lihat proteinnya pun masih hanya 8 gram. Jadi posisinya kita perlu tambahan protein lain. Sehingga saya tambahkan di sini ada ayam goreng, atau bisa juga sebenarnya dari telur dan bahan lain sebagainya. Nah, sehingga harapannya dengan mengkombinasikan semua bahan yang ada di sini, kita bisa mendapatkan manfaat lebih dari Indomie goreng ini, sehingga tubuh kita akan lebih kuat dan lebih sehat pada saat menghadapi berbagai macam wabah. Sebenarnya itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi kita perlu menambahkan bahan lain itu sebenarnya untuk menambah vitamin, menambah protein, atau bisa jadi mineral juga sih dari sayurnya. Nah, harapannya mie instan yang kita konsumsi tidak hanya memberikan energi saja atau dari karbohidrat, tapi bisa lengkap semua kebutuhan gizi kita pada saat ini gitu. Intinya itu. Jadi harapannya dengan menu seperti ini kita mengkonsumsi mie instan ini lebih sehat dan lebih enak. Terima kasih, sampai bertemu di topik selanjutnya. Salam sehat.